Manajemen waktu itu bullshit. Beneran, kita udah bikin to-do list nih banyak banget nih yang harus kita selesaikan nih. Kalender juga di handphone, Google Calendar juga udah full gitu ya, udah banyak dengan kegiatan kita gitu. Kita udah bikin planning buat project kita gitu kan, kita udah banyak banget pokoknya ide di kepala nih. Giliran kita mau eksekusi, ya tiba-tiba males, mager gitu kan, nggak ada mood buat ngerjain sama sekali. Udah nyoba metode produktif ini, metode itu, tapi nothing works gitu. Udah nyoba banyak banget template-template yang katanya bikin kita produktif, tapi nggak ada hasilnya. Sia-sia. Akhirnya justru bukan selesai, kerjaan malah numpuk, dan nggak ada produktif-produktifnya. Nah, buat kamu nih yang sering ngerasa kayak waktu tuh kok kayak kurang terus ya, waktu tuh kayak kok nggak pernah cukup gitu, terus sering merasa lelah, sering merasa capek, stres, nggak mood gitu kan. Padahal kita udah merasa kita udah bikin manajemen waktu dengan baik gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah manajemen waktu itu bener-bener udah cukup? Atau ada yang lebih penting selain manajemen waktu? Nah, jadi untuk ngelakuin semuanya, kita butuh satu. Kita butuh energi. So, penting banget nih untuk kita sadar tentang manajemen energi. Kenapa harus sadar? Karena sebetulnya kamu tuh sebenarnya udah tahu. Iya, kamu tuh udah tahu tentang hal ini. Cuman harus disadarkan, harus diingatkan. Iya, termasuk saya juga sih sebenarnya. Karena kalau enggak, nanti tuh bisa jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Ya kan, mulai termotivasi gitu kan, bikin planning, males, nggak ada energi, akhirnya nggak ada yang diselesaikan, and then stress, lalu balik lagi termotivasi, dan udah gitu terus. Jadi sebenarnya tujuan manajemen energi ini buat apa sih? Supaya kita tuh dalam tanda kutip mengenali diri kita sendiri gitu loh. Kita tahu kapan kita itu harus jor-joran fokus ngerjain sesuatu, kapan kita harus take a break, kita harus slow down sedikit. Nah, pengalaman saya sendiri guys, saya ya kan biasa ya banyak nonton YouTube tentang produktif dan lain-lain. Ngikutin caranya si A, caranya si B, metode produktif A, metode produktif B. Tapi yang saya rasakan tuh justru cuman cuman kayak mindahin list kerjaan doang dari format atau template satu ke template lainnya gitu loh. Cuman sekedar itu doang dan nggak ada progres apa-apa. Nah, coba di sini berapa banyak dari kalian juga yang sama kayak gitu. Jadi waktunya tuh bukan habis karena beneran ngerjain sesuatu, tapi waktunya itu justru habis buat bikin-bikin template nggak penting gitu loh, buat produktif. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kitanya yang kasihan gitu loh. Karena kita nanti akan end up merasa sia-sia, merasa nggak ada pencapaian apa-apa gitu. Padahal satu masalah utamanya yang nggak kita sentuh sama sekali, yaitu manajemen energi tadi. Rasa-rasanya semua orang tuh pengen banget produktif ya, pengen bisa produktif. Tapi kayaknya banyak orang juga yang salah mengartikan esensi arti dari produktif itu apa sih? Sebenarnya produktif itu adalah bagaimana cara kita mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu secara efektif dan efisien dalam periode waktu tertentu gitu. Nah, kata kuncinya itu efektif dan efisien. Tapi kebanyakan yang orang nangkep menurut saya, kebanyakan orang tuh beranggapan bahwa ya yang namanya produktif itu adalah menyelesaikan pekerjaan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau nggak banyak atau kalau cuman sedikit, dalam tanda kutip dianggap kurang produktif. Ya kan ini salah kaprahnya gitu. Karena kalau kita ngomongin pekerjaan, masing-masing pekerjaan itu punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda, ya kan? Contohnya, ada satu orang dia bikin naskah gitu ya. Naskah ini kan harus dilakukan riset terlebih dahulu gitu kan, banyak ngambil sumber dari hal lain gitu. Sama ada teman satu lagi, let's say dia tugasnya adalah bikin caption. Selama 4 jam yang bikin naskah ini cuma berhasil ngerjain 1, tapi yang bikin caption ini dia bisa bikin 5 atau 10 caption gitu. Kan nggak bisa kita bilang si yang bikin naskah ini kurang produktif karena kurang banyak. Nggak gitu kan konsepnya.
Karena dua hal ini tingkat kesulitannya berbeda nih. Belum lagi kalau kita ngomongin keterbatasan waktu kita sebagai manusia gitu, ya kan? Kita manusia sebagai makhluk hidup, bukan robot yang tanpa ada emosi, tanpa ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu. Jadi dalam satu hari kita punya waktu 24 jam, kita nggak akan bisa pakai 24 jam itu untuk menyelesaikan sesuatu. Karena again, kita punya kebutuhan dasar atau hal lain yang ingin kita penuhi, ya kan? Jadi di antara 24 jam ini, ya hanya sekian jam aja yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, makanya untuk mendapatkan output yang dan outcome yang maksimal, kita harus melakukannya dengan memanage waktunya. Dan untuk merealisasikan manajemen waktu yang udah kita plan tadi, kita butuh manajemen energi. Oke, tadi dibilang katanya salah satu fungsi manajemen energi adalah kita mengenali diri kita sendiri. Itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kan kita ini berbeda ya. Maksudnya kita semua orang itu nggak sama. Ada orang yang dia itu lebih fokus, lebih semangat, lebih kreatif di pagi hari. Tapi ada juga yang di siang hari justru performance terbaiknya. Tapi ada juga banyak orang yang mereka tuh bisa lebih fokus, bisa lebih kreatif di malam hari justru. Nah, poinnya di situ. Kita harus tahu dulu nih, jam biologis kita itu bagaimana sih? Nah, itu yang kita manfaatin untuk ngebantu kita agar bisa lebih produktif. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan atau sesuatu yang sangat demanding di jam-jam kamu produktif gitu loh. Kalau kamu jam terbaiknya atau paling bisa fokus di pagi hari, ya gunakan pagi hari untuk menyelesaikan kerjaan yang memang membutuhkan fokus atau tingkat kesulitannya tinggi. Jangan ditunda-tunda, ntar di malam hari deh misalnya gitu. Karena dijamin tidak akan bisa terlaksana gitu. Atau sekalipun dilaksanakan tapi hasilnya nggak maksimal. Karena malam kan biasanya udah ngantuk gitu ya. Begitu juga sebaliknya dengan orang yang bisa fokus atau lebih kreatif di malam hari gitu. Kalau saya bilang kita itu harus ngejaga pola makan dan juga berolahraga rutin gitu. Kayak kedengarannya klasik banget ya, karena ya semua orang juga tahu gitu kan, itu common sense aja, bukan informasi baru gitu. Tapi pertanyaannya, kamu ngelakuin nggak? Nah, itu pertanyaannya. Saya mau cerita sedikit nih di pengalaman saya. Jadi dulu saya itu beratnya kurang lebih 87 kg gitu, jadi lebih besar dari yang sekarang gitu ya. Nah, waktu itu di berat segitu, saya itu orangnya yang olahraga itu jarang banget malah. Terus makan sembarangan, pokoknya apa aja di depan mata gitu ya, pasti dimakan. Walaupun sejam lalu habis makan, kalau ada makanan enak di depan mata tetap makan gitu. Jadi nggak ada ngatur ini ngatur itu, sikat semuanya. Nah, selain berasa gemuk gitu ya, karena waktu itu saya juga kayaknya masuk ke dalam kategori obesitas ringan menurut smartwatch ya. Yang saya rasakan waktu itu adalah jadi diri saya itu jadi gampang capek, gampang mudah lelah gitu. Padahal seharian tuh nggak ngapa-ngapain gitu, kayak tidak melakukan aktivitas fisik, berolahraga aja enggak gitu loh. Cuma duduk depan komputer, depan laptop gitu kan. Tapi kok bisa secapek itu ya? Nah, itu yang jadi tanda tanya tuh. Selain itu juga sering sakit belakang, low back pain. Intinya keadaan waktu itu nggak enak banget lah. Nah, singkat cerita nih, saya mengubah lah mulai dari pola makan, terus juga saya mulai rutin berolahraga, dan saya bisa turun kurang lebih 12-15 kilo di posisi yang sekarang gitu ya. Nah, yang saya rasakan manfaatnya itu drastis sekali ya. Di posisi yang sekarang saya udah nggak mudah capek, nggak mudah lelah gitu. Badan juga merasa lebih enteng, mau ngapa-ngapain itu lebih nyaman gitu, dan nggak ada low back pain lagi. Energi itu terasa selalu ada buat ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi saya bisa bilang kerasa banget guys bedanya ketika kita yang awalnya masih berantakan nih pola makannya, pola olahraganya, terus kita berubah gitu ya menjadi rutin berolahraga. Itu benefitnya luar biasa dan itu ngaruh banget di produktivitas guys. Nah, makanya manajemen energi segitu ngaruhnya ke tingkat produktivitas kita. Terus selain pola makan dan pola olahraga, yang nggak kalah penting adalah pola tidur ya.
Ya ini juga bukan hal baru, informasinya di mana-mana. Kamu harus tidur yang cukup. Yes, semua orang juga tahu, kamu pasti udah tahu. Tapi harus diingetin. Ya, terlepas kamu kerjanya pagi gitu kan, waktu kantornya, atau justru kerjanya malam gitu. Intinya, tidurlah dengan cukup ya, minimal mungkin 7-8 jam gitu. Karena kamu pasti pernah ngerasain lah gimana rasanya badan saat kamu bangun terus tidurnya kurang cuma 4 atau 3, 4, 5 jam dibandingkan dengan kamu tidurnya tuh nyenyak banget bisa sampai 7-8 jam. Ketika kita bangun kita pasti badannya enak banget, enteng, seger gitu kan. Moodnya juga baik, bagus. Sehingga kita mengawali hari itu bisa dengan enak lah gitu. Terus guys, tadi juga dibilang kan kita ini sebagaimana makhluk hidup gitu ya, kita manusia gitu kan. Kita nggak bisa kerja terus, kerja gitu. Kita harus ya apa ya, kayak seimbang aja gitu, supaya balance aja gitu. Supaya kesehatan mental kita juga bisa terjaga lah gitu, bisa tetap, orang bilang bisa tetap waras gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukan kita juga tetap harus melakukan sesuatu yang bisa bikin kita relax gitu. Jadi it's okay, take a break, istirahat sebentar buat ya ngapain kek gitu yang bisa bikin kita terhibur gitu kan. Cari hiburan, ya entah nonton atau mungkin denger lagu atau apapun lah, bisa main game, bahkan jalan-jalan gitu ya. Ya supaya bikin kita tuh bisa relax lagi, bisa recharge lagi gitu. Ya tapi ingat, hal itu kita lakukan ada batasnya gitu. Jangan malah keterusan. Ya kalau kayak belajar gitu mirip-mirip metode Pomodoro gitu ya. Misalkan 1 jam kita fokus ngerjain sesuatu, ngerjain kerjaan. Terus ya break 15 menit. Habis itu lanjut lagi. Di pengalaman saya ini tuh beneran works guys. Mau itu di cara belajar ataupun cara ngerjain sesuatu, itu tuh beneran works di saya. Saya nggak tahu di kamu itu bisa beneran bagus apa enggak, tapi dicoba gitu ya. Ya mungkin akan ada sedikit adjustment atau penyesuaian, masing-masing kan beda-beda ya. Karena bagi saya, lebih dari 1 jam, let's say misalnya 2 jam gitu kan, mempertahankan fokus, bagi saya itu kayak susah gitu. Saya gampang bosen jadinya, gampang boring. Ya susah buat mempertahankan fokus selama itu. Jadi mending diselingi dengan break gitu. Terserah kamu yang atur waktunya, mau 30 menit sekali break atau 1 jam, 1 jam setengah, ya itu tergantung diri kamu bagaimana. Selain kita istirahat atau break buat entertain, buat hiburan gitu ya, ada satu yang nggak kalah penting, yaitu buat interaksi sosial guys. Kalau misalnya di kantor gitu ya, pas kita lagi break sebentar, boleh banget jalan-jalan sekeliling atau ke ruangan teman gitu kan. Ngobrol sebentar buat apa ya, buat ya sebagai bahan relaksasi juga. Itu bisa banget, itu bisa bermanfaat banget. Selain hiburan yang tadi, supaya juga kita nggak cepet bosen juga di dalam satu ruangan terus gitu kan, di situ-situ aja. Jadi dia disambil jalan-jalan ke sekeliling tempat kita, nyamperin teman gitu. Nah, so teman-teman, jadi manajemen waktu itu penting banget memang agar supaya produktif gitu. Tapi tanpa manajemen energi, kita nggak akan bisa mendapatkan produktivitas yang maksimal. Jadi penting banget termasuk saya juga, menjaga kesehatan fisik. Selain fisik, mental juga itu penting. Juga satu, kesehatan emosional. Semoga dengan kayak gitu kita bisa terhindar dari perasaan cepat capek, cepat lelah gitu ya, burnout, dan bahkan yang lebih parah adalah stres. Dan semoga juga dengan manajemen energi yang baik, itu bisa membantu manajemen waktu kita agar bisa sesuai tujuan kita, menjadi lebih produktif. Oke, semoga membantu. Bye-bye.